Dari hal-hal yang paling rumit hingga yang paling simpel, tentu semuanya aja di K-pop 101. K-pop 101 balik lagi di minggu ini. Kembali lagi tentunya bersama dengan DJ Niken dan DJ Lodi. Dan kita di sini tentunya ngomongin soal K-pop tentunya nih. dan hal-hal yang berhubungan dengan K-pop. Yang walaupun kalau kata orang kayak ini biasa gitu, tapi sebenarnya ada loh hubungannya. Tapi yang kita nyerempet K-pop. Dan kalau kali ini adalah hal yang suka miss nih. Jadi orang-orang mikirnya kayak apaan sih? Gak penting. Padahal sebenarnya penting banget. Penting banget. Jadi ini kan ada banyak orang yang kayak memandang sebelah mata gitu kan ya. Ini adalah ngobahasin soal orang-orang yang deket banget. Deket banget sama idolnya. Yaitu kita mau fokus nih ya sama manajernya. Iya nih. Si para idol. Sebenarnya kita dulu pernah bahas sekali ya, sedikit tentang para manajer ini tugasnya ngapain aja. Kerjaannya ngapain aja sih? Kayak ngelakuinnya apa? Tapi di sini kita mau bahas nih tentang gimana sih situasinya atau kondisinya manajer ini sama para artisnya. Bener ya. Banget. Kita mau ngebahas soal gimana sih kayak idol-idol yang deket sama artisnya dan idol-idol yang bahkan udah hafal sama segala hal soal artisnya nih kan. Soal kita jangan di spoiler dulu nanti, ya kan. Nanti kita bahas, tenang aja. Karena sebenarnya nggak usah kita ngomongin kalau misalnya kalian pernah cari nih ya, sebenarnya banyak banget foto-foto atau juga video yang membuktikan kedekatan antara artis dan manajernya di level yang berbeda nih kan. Oh iya, levelnya udah kayak bener-bener ngeliatnya level 1999. Itu kayak udah bukan hanya ngeliat artis sama manajer, tapi kayak udah ngeliat temenan, sahabatan, kakak adik. Jangan kalau nggak ini manajer apa member sendiri. Iya. Oh. Ntar ada yang dibilang member apa sih, manajer atau pacarnya gitu kan. Ada gitu ya. Ada juga. Semuanya ada saudara. Dan yang pertama yang mau kita bahas adalah contohnya Monsta X. Bener banget nih. Ini Monsta X. Bisa nih dilihat di video-video mereka, kelihatan banget kalau membernya Monsta X sama manajer itu kayak deket banget, udah berasa. Mulai dari kesehariannya. Sehari-hari aktivitas tuh udah deket banget, klop banget kalau bahasa Indonesia biasanya ya. Dan ini apa sih namanya, pernah dengar juga nih ceritanya. Jadi waktu rehearsal ini salah satu membernya tuh nggak bisa datang dan terus digantiin lah sama manajernya nih kan. Oh iya nih pernah dengar deh soal gini. Jadi mereka kan lagi di fansign nih. Cerita. Iya tadi tuh ada yang nggak bisa datang pas rehearsal. Siapa sih gitu kan. Tapi untungnya kita punya manajer ya, yang bisa kita andalkan. Jadi bapak manajer inilah yang ngegantiin pas rehearsal. Bener banget nih. Itu waktu namanya rehearsal gitu kan ya. Dan ini kayak terkenal, sebenarnya si manajernya udah terkenal banget sama bahkan di antara para fans-fansnya. Kalau misalnya dia ini deket banget sama para membernya Monsta X nih kan. Iya, dan abis itu kan langsung pada kayak Hyung ayo nih sini kita mau nari. Hyung ikutan. Akhirnya disuruh dong nari sama mereka, nunjukin ke para Monbeb atau fans Monsta X gimana yang dilakuin pagi itu gitu kan. Inilah yang terjadi pagi ini. Inilah reka ulangnya kayak gitu kan ya. Jadi dan setelah kita lihat dia juga kayak sambil malu-malu gitu kan. Malu-malu. Siapa sih nggak mau gitu kan. Tapi akhirnya juga dilakuin dan itu emang keren banget nih kan. Iya, sebenarnya gue salut sih karena nggak gampang kan ya ngafalin koreografi. Meskipun kayak nih ya orang fans K-pop tiap hari ngeliat koreografi para oppa dan oni dan semuanya. Tapi kalau udah suruh nari, krik gitu kan ya. Ngeliat sih kayak oh iya kayaknya bisa. Pas suruh nari kayak ini gimana ya, dan ini manajer-manajer ini pada hafal loh, bisa. Bener banget nih kan. Dan tapi ini dia sambil kayak malu-malu itu bener-bener kita juga para fansnya nih kelihatannya bener-bener kayak yang lucu banet gitu kan ya, kayak yang gitu kan. Dan sebenarnya curiga jangan-jangan manajernya latihan sendiri. Bisa juga nih kan ya. Tapi selain itu kayak gue pernah lihat juga nih di aplikasi Burung Biru ini, Burung Biru SNS kesayangan saya, ada juga video A-Pink yang sempat viral. Karena sama kasusnya, A-Pink lagi rehearsal, terus ada kayak Jong Eunji tuh lagi nggak bisa datang, jadi yang ngegantiin manajernya dong. Wow. Itu bener-bener kayak inget banget lagunya yang Remember. Jadi do you remember itu semuanya tahu. Jadi kayak manajernya tuh sampai tahu cara Eunji nyanyi, gerakannya dia tahu kayak itu emang gila, keren itu banget. Luar biasa banget, kayak tangannya gini gimana, cara nyanyinya dia kayak gitu, kayak manajernya hafal loh. Emang luar bisa, biasa itu bener-bener kita
standing applause banget nih ya. Bener kayak manajer kayak yang 150% gitu kan. Berdedikasi nih, sampai kayak ngafalin. Bener banget. Bisa sampai jadi apa? Ini jangan-jangan bener banget. Jadi jangan ntar nggak cuma Enji partnya Enji doang, ntar kalau misalnya ada member lain yang hilang juga bisa gitu bisa. kan. Lu mau siapa? Lu mau siapa? Kayaknya bisa requestnya gitu kan. Siapa tergantung yang nggak bisa? Udah aku tahu gitu. Tahu kayak blockingnya semua tuh kayak luar biasa loh ya. Dan selanjutnya juga nih ada juga idola kita semua, Ayu. Idolanya seluruh Korea. Idola seluruh Korea itu ya, kecintaannya itu juga deket banget nih sama manajernya nih. Bener banget nih. Dan sempat viral juga katanya. Banyak banget foto-foto mereka yang di-upload di SNS. Gak cuman yang mereka upload, juga di-upload dari fans-fansnya dia. Yang mereka benar-benar berasa deket banget. Dan fansnya bilang kayak manajernya itu kayak kakak kandungnya Ayu nih, kayak seperti itu. Malah ada yang bilang udah kayak pacar, saking deketnya. Saking deketnya kayak, gitu kan ya. Kakak kayaknya enggak, kayak pacar ya. Apa tapi nih? Enggak sih, mereka enggak pacaran kok. Harusnya sih enggak tahu. Enggak sih, harusnya tidak pacaran. Tak gitu kan ya. Dan juga ada videonya di mana dia tuh si Ayunya bercanda sama manajernya. Jadi Ayu bilang segini, opa kamu kan lebih hafal sama schedule Red Velvet daripada schedule aku. Ketahuan nih. Iya, ternyata manajernya itu ngefans banget sama Red Velvet. Dan Ayu ngambek, enggak, kamu lebih hafal sama Red Velvet dibanding aku. Kamu manajer macam apa? Kau udah tahu gitu. Kau udah tahu nih ya manajernya ngefans sama siapa aja, udah pasti ketahuan deket banget nih kayaknya. Iya, sekarang gue tanya, lu tahu nggak manajer lu ngefans sama siapa? Tentunya tahu dong, tahu ya. Soalnya setiap kita ke acara bangsung gitu kan, acara musik gitu, mereka tanya, dia ada nggak gitu kan. Sama siapa nih? Nah itu ntar bisa di iduk-aduk sendiri gitu, dipikirkan, diudak-udak cari gitu ya. Tapi ke grup ya? Iya tentunya. Nah kan udah kayak gitu, udah tahu nih, selain tahu si manajernya suka sama siapa, si Ayu tuh sampai ngomong kan, dia pertama ngomong di video di vlognya itu, manajernya nih ngefans sama Red Velvet. Ada satu masa Ayu itu minta Red Velvet, kita boleh foto bareng nggak? Oh bukan aku, sama manajer aku. Sumpah ada. Tapi ini emang kayak apa sih ya? Karena emang mereka deket, jadi kayak saling, dia kayak Ayunya mungkin kayak pengen bantuin. Lu suka sama Red Velvet, gue bisa gitu kan ya. Bisa. Entah kayak gitu sama entah kayak pengen ngejek. Bener nih. Antara kayak mungkin kayak separuh ya, kayak oke deh opa, karena udah hari ini bekerja keras gitu kan ya. Ini hadiahnya gue kasih foto lu sama Red Velvet gitu kan. Separuhnya gitu kan. Nih gue kasih foto sama Red Velvet gitu. Iya, dan biasanya kalau yang udah sampai bercanda kayak gini nih, yang udah ketahuan deket banget. Bener banget nih kan. Karena kalau biasa ya orang, kalau kita ngeliat tuh kayak kalau mereka nggak dekat nggak bakalan berani nggak sih ngejain kayak Bener. gini. Nih kalau misalnya nggak deket nih ya, misalnya si Ayu ini nggak deket sama manajernya, tiba-tiba manajer dikasih foto sama Red Velvet tuh kayak manajernya udah mau dipecat gitu. Hadiah terakhir kayak. Yang kayak gitu juga dong. Tapi berhubung mereka ini deket gitu kan ya, saling ngasih bantu lah. Tapi emang si Ayu tuh deketnya nggak cuma sama manajer aja kan ya? Bener banget nih. Kayak sempat heboh semuanya nih. Di SNS nih kan ya, tentunya kok misalnya mungkin semua para fans K-pop pernah paling nggak sekali lihat videonya ini, karena video ini itu adalah Ayu yang dia tuh memberikan ucapan selamat di pernikahannya. Di pernikahannya salah satu mantan dancernya dia nih. Tadi dia pikir tunggu Kyoronshik bahasa Indonesianya apa? Wedding pernikahan saudara-saudara. Jadi itu heboh banget sih. Jadi si Ayu ini kan nari. Bukan, si Ayu ini kan nyanyi saudara. Nyanyinya itu kalau nggak salah yang Journal bukan sih? Iya benar. Yang Good Day atau Journal. Dan ternyata gue dulu pikirnya adalah cuman si salah satunya aja nih yang dancernya. Ternyata dua-duanya adalah dancernya si Ayu. Dan jadi waktu pas si Ayu nyanyi yang Journal itu di belakangnya mereka dua pengantinnya ini, mempelainya ini ikutan nari pakai baju mempelainya itu kan. Pakai baju pernikahan. Terus udah gitu teman-temannya mereka yang sama dancer juga pada ikut maju nari semua. Terus kayak jadi kelihatan kayak mereka having fun bareng gitu loh. Nggak kelihatan kayak cuman sekedar penyanyi dan dancer, tapi kayak mereka keluarga gitu kan, bareng. Iya temen semua kayak seru jadi ngedengerinnya mereka. Emang kita juga terus ngelihatnya kayak melelehkan hati gitu kan ngelihatnya. Iya, kayak tenang gitu kan ya. Iya. Di acara pernikahan dengan artisnya ini kayak mereka benar-benar kayak
bener-bener kayak keluarga banget gitu kan. Jadi itu kelihatan kan, wah Ayu itu ternyata emang deket banget sama manajernya, sama staffnya semua gitu. Bener kan ya. Nih. Ini tapi masih banyak nih yang mau diomongin lagi. Tentunya. Tapi kita di sini kita mau dengerin lagu dulu nih kan ya. Dan ini adalah lagu yang tadi waktu pas rehearsalnya diganti sama manajer nih. Iya. Bukan yang A-Pink. Bukan yang A-Pink, tapi kita mau dengerin lagunya dari Monster X, yaitu Fighter. Balik lagi abis ngebenerin lagu berjudul Fighter dari Monsta X. Dan kita mau lanjut lagi nih, masih ngelanjutin obrolan kita soal para idol yang deket sama manajer dan staff-staffnya juga kali lah ya. Dan kita udah ngomongin tentang Monsta X. Ada ngomongin A-Pink dan manajernya yang jago nari ini kan ya. Tapi ada juga nih siapa sih yang jago nari, yaitu adalah manajernya dari Chungha. Ya di, jadi pendengar semua kan kemarin itu waktu pas pertama kali menang acara musik, Chungha tuh ada janji gitu kan, syukuran. Jadi dia syukuran adalah mengupload video untuk acara syukuran ini. Dan video itu adalah, jadi kayak rasa kayak syukurnya dia, oh akhirnya gue udah menang gitu kayaknya. Untuk pertama kalinya setelah dia debut kan, dia ini mengupload adalah video. Ini sebenarnya waktu itu adalah kalau nggak salah bukan mengupload video tapi di sebuah siaran online. Oh iya. Siaran streaming, biru online. Streaming online biru. Streaming online biru. Tapi karena fans-fansnya bilang, gue pengen lihat yang lebih high quality gitu kan ya. Terus ada banyak yang waktu itu nggak bisa nonton dan sebagainya, diupload lah sebuah video ulang, yaitu video latihan dance-nya tapi dengan menggunakan baju putri kerajaan. Kayak baju Cinderella gitu kan. Kan biasa kan dia kalau perform bajunya celana pendek atau enggak pakai celana gitu kan. Ini bener-bener kayak dress putri, terus pakai apa sih, mahkota. Terus para dancernya juga pakai yang lucu-lucu gitu kan. Tapi yang paling gongnya sebenarnya bukan di video dia nyanyi, dia narinya, tapi di akhirnya. Karena di akhirnya ini adalah kita bisa melihat bahwa manajernya yang menarikan lagu dari Chungha nih sebenarnya. Iya, manajer ikutan nari di belakang-belakang tiba-tiba. Langsung kayak wow, jadi sebenarnya kita ngeliat video latihannya itu sebenarnya udah ngakak-ngakak. Kenapa? Soalnya di pertengahan dan di sela-sela tarian ini si dancernya, para dancernya mereka ini pada ngelawak sebenarnya. Pada yang bikin muka aneh-aneh dan lain sebagainya. Terus yang di bagian akhirnya mereka pada kayak teriak-teriak gitu kan. Tiba-tiba akhirnya lagi ada kayak special clip gitu kan. Ternyata adalah manajernya ikutan nari. Iya. Tapi sebenarnya gue curiga deh, apakah jangan-jangan ada requirement ya untuk para manajer bisa ikutan nari seperti artis mereka? So gue enggak sih kan ya, tapi banyak juga kalau misalnya manajernya ini banyak yang bisa nari para idolnya nih. Harus dites kayak manajer lo bisa nggak dari koreografi lo? Mungkin harus di kayak di kolom apa sih? Kolom requirement-nya harus bisa menari lagu BBB, Najimban. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa rehearsal harus bisa menggantikan, harus hafal semua. Tapi 13-13-nya. Tentunya ini sebenarnya adalah salah satu yang nggak cuma akhir-akhir ini, tapi yang dari dulu udah emang terkenal banget. Salah satu senior kesukaan gue nih Ken ya, yang manajernya juga menjadi kesukaan gue. Kenapa nih Ken? Pasti tahu nih. Ini pasti soal bukan cuma satu, beberapa manajer menari lagunya Shiny yang Dream Girl. Bener banget nih Ken. Tolok itu heboh banget. Ini udah berapa tahun lalu? Dream Girl udah lama. Iya kan, udah lama. Sempat heboh karena ada video latihan dance, tapi bukan idolnya yang latihan dance. Bukan Shiny. Kirain Shiny nih. Ternyata manajer dari idol. Bener. Jadi manajernya ada manajer Shiny, ada manajernya EXO, manajernya yang lain-lain itu pada ngumpul. Jadi mereka ngenari kan biasanya Dream Girl itu kan pakai standing mic gitu kan. Jadi koreografi utamanya Dream Girl ini adalah poinnya adalah stand mic terus dimainin kanan kiri, diputar di kanan kiri gitu kan. Tapi karena mereka pakai gagang pel. Jadi habis kayak ambil pakai gagang pel lagi ngepel, terus mereka tiba-tiba nari, terus kayak dan ini sebentar ini kenapa? Dan ini yang lucu lagi kalau misalnya stand mic itu kan
kalau misalnya didiamin kan dia berdiri kan. Nah, ini kan gak gangpel ya. Jadi pas didiemin jatuh. Jadi langsung ngambil lagi terus nari. Jadi ini benar-benar sebuah musik video yang lucu, video yang harus kalian tonton nih sebenarnya ini. Ini unik banget karena manajer dari artis yang beda-beda itu hafal loh dengan koreografi yang sama. Kayak ini kalau manajer Shiny doang nggak ya wajar gitu kan dia nggak terus. Ini manajer EXO loh. Dan manajer lainnya ada Super Junior juga dan lain sebagainya. Hafal. Ini inget banget kalau para fans dari si akun SNS Burung Biru ini pada bilang ini bukan, kan dulu ada SM The Ballad, ini beda, ini SM The Manager. Bener banget nih. Karena manajernya udah pada lancar semua. Manajernya SM nih ya, gila ini keren banget nih. Ini luar biasa, kayaknya mereka udah bisa buat grup idol sendiri. The Manager gitu. SM The Manager. Tadi udah ngomongin yang ngedance. Ada juga nih yang buat heboh lagi. Apa nih Ken? Manajer yang ganteng sampai punya fan site sendiri. Gila. Biasanya yang punya fans cuma idolnya, kali ini manajernya punya fans nih ya Ken. Kalau ini agak gue kurang tahu, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Nika nih. Ya jadi kan pada waktu pas zaman jadi grup NCT ini waktu pas zaman album Empathy kan semua orang heboh banget tuh karena ada satu, ternyata itu NCT pertama kali 18-nya gabung dan ada satu manajer yang ganteng. Tiba-tiba ada satu muncul fansite yang biasanya kan kalau misalnya ngefoto background ada di blurrin. Ini dia ngefoto manajer, foto artisnya di blurrin yang di belakangnya. Jadi yang jadi main di tengah tuh foto manajernya, artisnya di belakang di blur. Wah, ini kayak ini keren banget nih saudara-saudara. Luar biasa kan? Iya. Wah. Jadi gue juga sebenarnya pertama kali denger jadi kayak gila ini keren banget nih. Nanti gue coba cariin fotonya deh. Jadi unik banget nih ya kan, yang di blur adalah foto artisnya, Bu. Oke, ini yang artis yang mana, yang manajer yang mana? Jadi mainnya itu adalah manajernya nih ya. Makanya ini saking gantengnya nih. Penasaran banget nih, apakah para pendengar semua punya momen kayak artis dan manajer yang kalian suka nih ya? Momen-momen unik gitu kan? Iya. Dan atau mungkin kalian juga menjadi salah satu fans dari manajer idol gitu kan ya? Siapa tahu gitu. Siapa tahu, karena pasti banyak banget nih. Ada yang terkenal banget tuh ada NCT, ada manajer Super Junior, manajernya Shiny, IU, EXO, terus ada manajernya siapa lagi yang siapa sih? Banyak banget ya yang manajer yang katanya emang ganteng-ganteng banget kayaknya. Ini curiga ini manajernya mantan trainee juga kali ya. Makanya sampai kayak gitu. Tapi karena kita benernya emang penasaran banget, nggak cuma pikiran kita gitu kan, kita mau juga penasaran apa sih yang kalian pikir tentang artis dan manajer. Dan kalau misalnya kalian punya nih manajer favorit mungkin ya. Oh iya, boleh dong. Boleh kita lihat gitu ya, siapa manajer favorit dari para pendengar kita ya? Bisa ditulis ntar di komen-komen di SNS kita ya. Iya, atau mungkin kalau kalian udah pernah ngeliat interaksi yang tadi kita omongin, boleh kayak oh iya DJ aku pernah lihat video yang ini, itu boleh diomongin bareng kok. Ntar kita bisa ngecek bareng tuh, ntar kita mungkin kita bahas lagi ya kan. Kita gosipin bareng-bareng. Kita gosipin bareng-bareng saudara-saudara. Dan tapi sayangnya nih, aduh. Iya. Seperti biasa kita tuh utamanya constraint-nya adalah waktu nih saudara-saudara, waktunya sangat terbatas. Jadi tapi jangan sedih karena kita akan bertemu kalian malam ini di mimpi. Lo aja, gue nggak ikutan, biar itu aja ya. Jadi jangan sedih, kita bakal balik lagi ya, bukan di mimpi tapi di K-pop 101 selanjutnya. Dan kita akan melepaskan K-pop 101 kali ini dengan lagu Dream Girl-nya Shiny.